Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatullahi wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, para pemirsa dimanapun anda berada, Alhamdulillah, kita sudah masuki hari yang ketiga di bulan agung, bulan mulia, bulan suci Ramadan. Semoga di awal-awal bulan ini benar-benar kita dipilih oleh Allah menjadi hamba yang beruntung di bulan Ramadan, dengan pahala yang berlipat ganda dan dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini kami ingin menyampaikan satu berita gembira kepada siapapun yang diuji oleh Allah dengan musibah, apakah itu sakit atau kekurangan atau bencana di dunia, yaitu dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ummi Ala. Beliau berkata, qalat adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah mengunjungiku dalam keadaan aku sakit, wa ana maridah. Faqala abshiri. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, abshiri, bergembiralah. Ada kabar gembira dari Nabi SAW. Orang sakit mendapatkan kabar gembira. Orang tertimpa musibah mendapatkan kabar gembira dari Nabi SAW. Maka yang sakit bergembiralah, yang mendapatkan musibah bergembiralah. Nabi mengatakan, abshiri ya Ummal Ala, bergembiralah engkau wahai Ummu Ala. Fa inna maradul muslimi, sesungguhnya sakitnya seorang muslim itu, fa inna maradul muslimi, sesungguhnya sakitnya seorang muslim itu, yudhibullahu bihi khatayahu, Allah akan menghilangkan dosa-dosanya. Kama tudhibun naru khabathal adz-dzahabi wal fiddati, seperti halnya api neraka itu menghilangkan kotoran, memisah antara emas dengan kotorannya, perak dengan kotorannya. Jadi sakit itu bagi seorang yang beriman, seorang muslim mukmin, adalah untuk pembersih. Dan jika adalah dia orang yang sudah bersih, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi siapapun yang sabar, subhanallah, yang sabar dengan musibah atau bencana atau apapun ujian yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka ketahuilah orang tersebut akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dan pahala itu adalah tidak bisa dihitung dengan hitungan, akan tapi Allah berikan sesuka hati. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang bersabar akan diberi oleh Allah pahalanya tanpa ada hitung-hitungan. Artinya apa? Allah akan beri apa yang ia suka. Dan juga inilah indahnya orang yang beriman. Sampai Nabi pernah bersabda, ajaban li amril mu'mini, aku terheran dengan urusannya seorang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, segala urusannya semuanya adalah baik-baik. In asabathu sarra'u syakar, kalau dia mendapatkan kenikmatan, kebaikan, dia bersyukur. Orang beriman. Fakana khairan lahu, maka itu akan baik bagi orang tersebut, karena syukur adalah hamba-hamba yang istimewa. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, hamba yang bisa bersyukur hanya hamba pilihan. Tidak banyak orang bisa bersyukur. Karunia Allah sangat banyak, akan tapi yang mensyukuri nikmat Allah sangat sedikit. Wa in asabathu dharra'u, kalau dia tertimpa satu hal yang tidak baik, musibah, sakit, kekurangan rezeki dan seterusnya, sabar, maka dia bersabar. Fakana khairun lahu, maka baginya adalah kebaikan. Dia akan mendapatkan kemuliaan, dia akan mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini harus kita pahami tentang kesabaran. Maka bagi siapapun, ayo berlatih as-sabru fi sudmatil ula. Kesabaran itu akan ada bagi seseorang di saat ia mendapatkan satu musibah pertama kali. Jadi sifat sabar. Tapi ada orang yang pertama kali ada muncul ketidaksabaran, akan tapi berlatih pun nanti akan sampai kepada kesabaran. Kama annal ilma bitta'allumi fa innal hilma bittahallumi, seperti halnya ilmu dengan belajar, maka untuk bersabar sendiri perlu kita menyabarkan diri dengan merenung, berpikir sampai hati kita biasa dengan kesabaran. Dan sungguh adalah kemuliaan. Nabi adalah sangat sabar, penyabar. Bahwa kalau ada seorang ditimpa oleh Allah musibah termasuk sakit, maka ketahuilah ini ada 3 kemungkinan yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Yang pertama, karena Allah ingin mengampuni dosanya, atau karena Allah ingin mengangkat derajatnya,
atau karena Allah ingin memberikan pahala besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Maka bagi seorang mukmin saja ini. Sehingga para kekasih Allah terdahulu kalau tidak sakit seminggu saja mereka menangis, khawatir ini adalah istidraj. Diujo maksudnya. Diberi oleh Allah kenikmatan, tapi sesungguhnya itu adalah muqaddimah siksa nanti di akhirat. Karena tidak bisa mensyukuri mungkin. Akan tapi di saat Allah memberikan kepada seorang hamba dengan ujian sakit, dia akan menyebut nama Allah, mendekat kepada Allah, tawadhu dan seterusnya. Dan begitulah seorang mukmin. Pangkatnya di hadapan Allah sesuai dengan ujian yang diberikan kepadanya. Maka kalau kita mandang orang tertimpa musibah, awas-awas jangan mandang orang lain dengan pandangan picik lalu kita berkata, ini adalah karena musibah yang Allah turunkan kepadanya karena dosa-dosanya. Jangan berkata seperti itu. Kalau untuk kita iya, kalau kita tertimpa musibah, sakit dan sebagainya, kita boleh berkata, dan semestinya kita berkata, ini karena dosa-dosaku. Semoga Allah mengampuniku. Tapi kalau melihat orang lainnya tertimpa musibah, jangan kita berkata, kau ini banyak dosa. Oh enggak. Siapa yang tahu tentang dosa seseorang? Mungkin dia berdosa di hari yang lalu, tapi mungkin sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu terjadi tsunami di Aceh dulu, banyak orang mengatakan Aceh banyak maksiat, makanya tertimpa tsunami. Gempa bumi di Jogja, banyak orang maksiat, maka tertimpa musibah. Jangan berkata gitu untuk orang lain. Mereka akan tersakiti. Orang-orang Jogja, orang-orang Aceh akan sakit hatinya di saat dikatakan mereka tertimpa musibah karena dosa-dosa mereka. Dan kita menyakiti orang lain tidak boleh. Karena bisa saja musibah yang diberikan oleh Allah di Sunan, di Aceh sana atau di Jogja untuk mengangkat para kekasih-kekasihnya. Dan kita jangan sombong. Kalau seandainya Aceh ditimpa musibah karena dosa-dosa mereka, maka di Cirebon, di Kediri, di Tulungagung pun sudah harus mendapatkan musibah karena juga banyak orang berdosa. Maka cara pandang kita yang benar. Kalau mandang orang lain tertimpa musibah, kita berprasangka baik. Semoga ini pengampunan, ini pengangkatan derajat, dan semoga ini adalah pahala yang akan melimpah. Kalau kita melihat diri kita, ayo, ini karena dosa-dosa. Akan tapi secara umum kalau melihat musibah, pandang dengan hati yang kenal Allah, bahasanya musibah yang diberikan oleh Allah, baik itu sakit atau yang lainnya, maka itu adalah untuk apa? Untuk pengampunan dosa, atau mengangkat derajat, atau karena Allah SWT akan memberikan pahala yang melimpah nanti di akhirat. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang senantiasa bersyukur di saat diberikan nikmatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad SAW. Dan yang ditimpa musibah semoga diberi kesabaran, dan semoga diangkat musibah tersebut sehingga jadi kita antara hamba yang bersabar dan hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.